Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai kebocoran nuklir, polusi pada ekosistem perairan. Dan di akhir video ini akan dijelaskan tentang tugas yang harus diselesaikan oleh kalian. Oke, topik yang pertama adalah tentang kebocoran nuklir. Di beberapa negara maju, nuklir ini dijadikan sebagai pembangkit listrik. Dan yang kita ketahui di pelajaran kimia bahwa senyawa nuklir yang radioaktif itu akan meradiasikan 3 jenis sinar, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Dan yang paling berbahaya di sini adalah sinar gamma karena dapat menembus sampai ke organ-organ dalam organ vital manusia. Dan jika kita terkena radiasi sinar gamma, maka bisa mengakibatkan mutasi. Pada saat ini, kita bisa melihat kadar-kadar dari senyawa radioaktif yang bisa diterima oleh manusia. Yang hijau berarti masih dalam toleransi manusia, masih aman. Yang kuning dan merah itu berbahaya. Kita lihat dari yang paling bawah, 0,1 milisievert itu adalah kadar dari senyawa radioaktif yang kita terima pada saat melakukan ronsen di dada, ya, single chest X-ray. Kemudian 20 milisievert itu adalah batas tahunan yang diterima oleh para pekerja nuklir. Sedangkan selebihnya berbahaya bagi organ-organ tubuh manusia. Ini adalah sebuah kisah yang terkenal di Jepang yang bernama Hisashi Ouchi. Hisashi Ouchi ini mengalami kecelakaan nuklir pada saat ia menumpahkan uranium ke dalam suatu wadah tanpa adanya baju pengaman. Setelah dia menumpahkan uranium, maka beberapa menit kemudian dia mengalami kecelakaan nuklir. Jadi kita lihat di sini kromosomnya sudah tidak berbentuk lagi. Gambar yang kanan adalah gambar kromosom manusia yang seharusnya seperti ini. Karena dia mengalami kecelakaan nuklir, kromosomnya teraberasi, ya, menjadi tidak jelas bentuknya seperti apa, dan ini pasangannya yang mana kita juga tidak tahu. Selain itu, Hisashi Ouchi juga mengalami kerusakan pada jaringan kulit dan jaringan tubuh lainnya. Juga organ-organnya mengalami penurunan fungsi. Hisashi Ouchi seolah-olah dipaksa hidup selama 23 hari karena dokter di Jepang ingin mempelajari efek dari radiasi pada tubuh manusia. Padahal Hisashi Ouchi sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup, tetapi dokter terus-menerus mengupayakan supaya dia bisa tetap hidup, dan akhirnya di hari ke-83 Hisashi Ouchi meninggal. Topik selanjutnya adalah tentang polusi pada perairan. Yang pertama ada eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah melimpahnya materi organik, terutama nitrogen dan fosfor dalam ekosistem perairan. Jadi kelebihan materi organik nitrogen dan fosfor. Dari mana nitrogen dan fosfor ini didapatkan? Nitrogen dan fosfor ini biasanya didapatkan dari limbah pertanian yang memakai pupuk, dan pupuknya biasanya ada mengandung nitrogen dan fosfor. Ketika hujan, maka pupuk tersebut akan terbawa oleh air hujan menuju ke sungai dan menuju ke ekosistem perairan lainnya. Di gambar sebelah kiri kita bisa melihat bahwa di sini ekosistem perairannya masih normal, airnya jernih, dan sinar matahari bisa masuk ke dalam perairan. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, ketika terjadi eutrofikasi, maka populasi alga dalam perairan tersebut akan meningkat secara drastis. Kita bisa melihat warnanya di sini kehijauan, di sini adalah alga yang tumbuh.
Populasi alga yang tumbuh secara meningkat tajam ini mengakibatkan sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam perairan dan kadar oksigen di dalam perairan menjadi turun, sehingga organisme yang ada di dalamnya menjadi tidak bisa bertahan hidup. Ini yang tadi disebutkan, populasi alga meningkat disebutnya dengan alga booming, mengakibatkan level oksigen menurun dan organisme yang lainnya mati. Di grafik ini kita bisa melihat bahwa ketika limbah masuk ke dalam suatu aliran air, maka kadar bakterinya semakin jauh dari titik limbah tersebut akan semakin turun, dan kadar oksigen terlarutnya pertama-tama dia akan turun, kemudian setelah mengalami pemulihan makin jauh dari titik limbah, kadar oksigennya akan meningkat. Sedangkan ikan di titik dekat limbah itu tidak dapat bertahan hidup, baru bisa bertahan hidup ketika kadar bakteri sudah mulai turun dan kadar oksigen mulai naik. Pestisida ini digunakan dalam pertanian untuk memberantas hama, tetapi pestisida ini merupakan senyawa yang bersifat sangat tidak baik bagi lingkungan. Kenapa? Karena pestisida, terutama DDT, itu tidak bisa diuraikan di lingkungan, sehingga DDT akan terus-menerus ada di lingkungan dan meracuni makhluk hidup yang ada, meracuni rantai makanan yang disebut dengan proses biomagnifikasi. Ketika DDT masuk di suatu rantai makanan, maka kadar paling rendah terdapat di produsen, kemudian kadar paling tinggi terdapat di konsumen puncak. Di sini 0,04 ppm, di konsumen puncak 26,4 ppm. Itu yang disebut dengan biomagnifikasi. Selain nitrogen, fosfor, juga pestisida, logam berat juga bisa masuk ke dalam suatu perairan. Logam berat dapat mengakibatkan kematian, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Contohnya adalah tragedi Minamata. Ini terjadi di Jepang, di Selat Minamata. Industri yang ada di sana menghasilkan limbah berupa merkuri dan mengakibatkan bayi-bayi yang ada di sana lahir dengan kondisi seperti ini, baby blue disease. Kadar oksigennya menurun dan mengakibatkan bagian-bagian tubuh tertentu nampak kebiruan. Selanjutnya adalah non-biodegradable plastik. Ini paling banyak terdapat di Asia dan Afrika karena yang pertama, sistem pengolahan sampahnya masih belum baik dan kesadaran orang untuk mendaur ulang juga masih rendah. Female contraceptive hormone, pil KB. Pil KB juga bisa mengakibatkan polusi pada perairan. Kenapa? Karena hormon estrogen itu nanti akan diekspresikan di dalam urin dan masuk ke dalam ekosistem perairan yang lainnya. Ketika estrogen masuk ke ekosistem perairan, maka estrogen ini dapat berpengaruh terhadap ikan-ikan jantan. Ikan-ikan jantan ketika terkena estrogen, maka jumlah spermanya akan lebih sedikit. Dan ini mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan dan organisme-organisme lainnya. Ini adalah tabel tentang polusi
penyebab utamanya, dan solusinya. Tabel ini terdapat di textbook kalian ya, bisa kalian lihat dengan lebih jelas di textbook. Ini adalah tugas untuk chapter 22. Jadi untuk absen nomor 1 dan 7, 8 dan 14, 15, 21, 22 dan 27 sampai 27 itu akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan topik yang berbeda seperti yang saya cantumkan di slide ini. Masing-masing kelompok akan mempersiapkan presentasi. Waktu untuk presentasinya adalah 10 menit dengan jumlah slide minimal 5 dan jumlah maksimal slide-nya 8. Kalian akan mempresentasikan topik-topik ini pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.